Ketika Imam Abu Hanifah kecil melapor kepada ayahnya, "Ayah, aku sudah hafal 15 juz Al-Quran," kata dia. Pada saat umurnya masih kecil, ya, hampir 7 tahun, dia sebutkan kepada ayahnya, "Ayah, aku sudah hafal 15 juz Al-Quran." Ayahnya malah menangis, Pak. Menangis mendengarkan hafalannya 15 juz. Kenapa ayah menangis? Andaikan ayah dulu tidak makan buah apel itu, mungkin hafalanmu sudah 30 juz, kata ayahnya. Tapi karena ayah makan setengah buah apel, maka hafalanmu pun cuma setengah, kata dia. Ya, hafalanmu cuma setengah. Jadi semua itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa makanan yang kita berikan kepada keluarga itu ada dampak positif dan negatifnya. Kalau baik yang kita berikan, maka hasilnya pun baik. Kalau yang tidak baik yang kita berikan, maka hasilnya pun tidak baik. Nah, ada seorang Imam Abu Hanifah. Ini tentang kisah orang tuanya. Imam Abu Hanifah ini punya orang tua yang sangat baik, soleh, warak, menjaga dari makanan-makanan yang tidak baik. Tiba di satu hari, Bapak Ibu, orang tua dari Imam Abu Hanifah ini karena lelah dan kemudian ingin membuat badannya menjadi lebih fresh, lebih segar, ada sungai, dia pergi ke sungai untuk membersihkan badannya. Tiba-tiba mengalir air, kemudian air itu membawa buah apel dari hulu sungai. Ada buah apel yang hanyut. Karena perut lapar, saat itu dia tanpa berpikir, dia ambil buah apel tadi, dia makan sampai habis setengah buah apel, baru dia teringat, "Ya Allah, ini bukan punya saya," kata dia. Padahal yang hanyut, Pak, di sungai, Pak. Kalau model kita, ya, yang jatuh dari pohonnya pun kita ambil, ya. Apalagi yang hanyut dari, ya, di sungai. Ya Allah, ini sudah habis setengah, ya Allah. Maka dia cari siapa yang punya buah apel itu. Dia cari ke hulu sungai. Sampai dia ke hulu sungai, dia temukanlah ada kebun apel. Dan dia lihat ada gubuknya juga di sana. Dia datangin. Ternyata ada orang yang sedang solat di gubuk itu. Dia tunggu sampai selesai solat. Ketika orang itu sudah selesai solat, maka dia sebutkan apa hajatnya datang. "Pak, saya datang kemari untuk meminta maaf dan meminta izin. Karena tadi saya mendapatkan buah apel yang hanyut di sungai dan sudah saya makan setengah. Ini setengah lagi dan saya datang untuk meminta izinnya." Maka orang yang berada di kebun itu pun agak melotot, marah. "Enak baik kau nak minta izin, minta dimaafkan. Kau sudah makan apelku setengah," kata dia. "Kamu bisa saya maafkan, tapi kau harus jaga kebun apel ini 3 bulan. Wah, disuruh dia jago 3 bulan gara-gara setengah apel baik, Pak. Ya, makan ambillah dari apel yang ada di kebun ini. Maka selama 3 bulan dia patuhi, Pak. Dia jago. Setelah 3 bulan datang kembali orang itu. Setelah orang itu datang, orang tua dari Imam Abu Hanifah ini pun menyebutkan, "Tugas saya sudah selesai. Sekarang saya boleh pergi dan apakah sudah dimaafkan, sudah diizinkan?" Orang itu pun menjawab, "Belum," kata dia. "Belum bisa. Ada lagi satu syarat yang harus kau penuhi." "Apa itu?" "Kau harus nikah dengan putriku. Tapi asal kau tahu, putriku itu enggak punya tangan, enggak punya mata, enggak punya mulut, enggak punya kuping," kata dia. "Anakku enggak punya tangan, enggak punya kaki, enggak punya mata, enggak punya mulut, enggak punya kuping." Wah, dia bayangkanlah macam mana itu.
tak punya kaki, tak punya tangan, model mentimun, ya kan? Nah, nah. Tapi karena ini patuhnya tadi takut azab di api neraka, maka dia patuhin. Kalau begitu saya mau menikah dengan putrimu, walaupun kau sebut putrimu tidak punya anggota tubuh seperti tadi. Berangkatlah mereka ke rumah orang tersebut. Sampai di rumah orang itu, Bapak Ibu, mereka duduk dan kemudian dia panggillah seseorang untuk mengantarkan makanan dan minuman. Tiba-tiba datang seorang anak gadis yang sangat cantik, ya, menghidangkan makanan dan minuman. Setelah dihidangkan dia pun pergi. Laki-laki ini pun sampai terpesona juga melihat kecantikan wanita tersebut. Cantik ni, lah orang ini baru kali ini melihat secantik ini, kan begitu. Setelah mereka ngobrol dan minum, ini yang punya kebun ngomong, tadi yang datang ngantar makanan dan minuman, itulah anakku yang mau aku nikahkan dengan kamu, katanya. Loh, bapak ngomong dia enggak punya mata, enggak punya hidung, enggak punya kuping, enggak punya mulut, enggak punya tangan, enggak punya kaki. Tapi aku lihat itu sempurnanya luar biasa. Berarti bapak berbohong dengan saya, kata dia. Saya tidak berbohong. Saya menyebutkan anak saya tak punya mata karena matanya enggak pernah dia gunakan melihat yang maksiat. Matanya hanya dia gunakan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tangannya hanya memegang yang baik-baik, memegang kitab suci Al-Quran, kemudian melakukan kebaikan, bersedekah dan segala macam. Kakinya pun tak pernah dia langkahkan untuk hal-hal yang tidak baik. Telinganya tak pernah dia gunakan untuk mendengarkan gosip ataupun hal-hal yang tidak baik. Maka aku sebutkan dia enggak punya galuk panca indera itu. Oh begitu maksudnya. Kalau begitu aku maulah, kata dia. Pada akhirnya singkat cerita Bapak Ibu menikah. Hasil dari pernikahan mereka, laki-laki yang soleh dan soleha. Lahirlah Imam Abu Hanifah. Ya. Ketika Imam Abu Hanifah kecil, melapor kepada ayahnya, ayah, aku sudah hafal 15 juz Al-Quran, kata dia. Pada saat umurnya masih kecil, ya, hampir 7 tahun, dia sebutkan kepada ayahnya, ayah, aku sudah hafal 15 juz Al-Quran. Ayahnya malah menangis, Pak. Menangis mendengarkan hafalannya 15 juz. Kenapa ayah menangis? Andaikan ayah dulu tidak makan buah apel itu, mungkin hafalanmu sudah 30 juz, kata ayahnya. Tapi karena ayah makan setengah buah apel, maka hafalanmu pun cuma setengah, kata dia. Ya, hafalanmu cuma setengah. Jadi semua itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa makanan yang kita berikan kepada keluarga itu ada dampak positif dan negatifnya. Kalau baik yang kita berikan, maka hasilnya pun baik. Kalau yang tidak baik yang kita berikan, maka hasilnya pun tidak baik.